Periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Nah, konteks pertanyaan saya tadi adalah masih di keterangan saksi ini adalah ada peningkatan kuota impor. Nah, di sini sebenarnya detail ini penjelasannya ini. Ada misalnya ada tidak dapat diserap seluruhnya, tidak dapat masuk ke Pertamina itu bahasa saksi. Ini yang konteks itu yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Betul. Jadi agak berbeda dengan tadi ya. Ya, makanya saya sampaikan, kami Dekom kan kita awam kan. Kami heran kenapa ada minyak diekspor, kenapa ada minyak diimpor. Oke, silakan. Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan, makanya di situ kita panggil direksi. Oke. Dari direksi dipanggil, kami jadi paham. Oh ternyata ini tidak semua kilang bisa ngolah. Terus yang kedua, teman-teman di kilang ini menolak kiriman minyak mentah dari hulu karena ada pasir, ada air. Makanya kami kasih panggil direksi semua. Oke, sekarang kita bikin aturan baru. Kalau barangnya jelek, walaupun ini barang sendiri, tolak. Karena kalian sudah dibagi di subholding. Tapi kalian tetap harus bisa produksi. Nah di sini kita sampaikan penyimpangan itu udah di-clearkan. Tapi penyimpangan mana yang jadi kita laporkan lagi diperiksa audit? Soal editif. Kan di bawah B ada Pak. Ya, saya belum ke B. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Ya, Jadi poin A dulu. Nah, itu Pak. Oke, udah ya. Nah, ini kan kemudian saudara juga menerangkan satu istilah yang kemudian ketika ini terjadi impor harga lebih tinggi. Sebentar ya, jangan dijawab dulu sebelum saya selesai. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian ada satu isu ya yang jadi perhatian khusus dari Dewan Komisaris ketika saudara menjabat itu. Nah ini kira-kira Pertamina atau yang direksi yang di Pertamina pada periode itu ada ketidakpatuhan nih dengan permen tadi yang diterangkan oleh rekan kami 42 ini yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang prioritas itu. Sampai ke situ nggak ada satu kesimpulan atau satu pemikiran ini jadi isu nih. Ketika ini terjadi terus-menerus, ini bisa menjadi satu frame bahwa Pertamina tidak patuh terhadap kebijakan dan regulasi yang sudah ditetapkan. Ya tentu kami Dewan Komisaris ini kerjanya ya suuzon. Ya. Karena kami ditugaskan dibayar untuk mengawasi. Makanya ketika terjadi kami melihat dari luar, kok kenapa impor, kenapa ekspor? Makanya tadi saya jelaskan. Setelah tahu teknis, kami paham. Tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa terima dari kilang. Makanya di situ kami melihat ini bukan kesalahan direksi untuk impor dadakan dapat harga mahal. Toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak dan masih untung. Lalu di situ kami mengusulkan sebuah ide, kenapa tidak membuat supplier hair stock supaya nggak usah tender terus menerus, taruh saja barang. Siapapun yang taruh barang di Indonesia kami beli, udah saya jelaskan tadi. Itu yang kami usulkan. Kami selalu bukan cuma curiga, panggil, periksa, lalu kami selalu memberikan usulan. Bisa tanyakan pada direksi yang saudara jadi tersangka. Saya ini udah termasuk orang paling cerewet, bukan cuma marah, tapi saya pasti kasih solusi. Marah ada solusi. Saya bukan sembarangan marah, tapi ada solusi. Karena mereka juga orang kan, bukan orang yang mau sembarangan, gaji begitu besar kok, ada tantim begitu besar kok, masa nggak mau untung uang halal. Tapi kami selalu kasihkan solusi itu. Baik, selama saudara menjabat ya, ada nggak satu bentuk ya pelanggaran atau penyimpangan yang kira-kira menurut saudara saksi sendiri paling berat di Pertamina itu? Paling berat sudah ketemu kasus LNG Pak. LNG, terus yang lain? Kami laporkan, yang lain nggak ada temuan Pak. Kalau LNG kan memang ada kerugian dilaporkan Pak. Ya, yang sampai kemudian rekomendasinya dipecat tadi istilah saudara ya. Ya kita kirim surat pada Menteri BUMN Pak. Oke, baik. Ini saya ingin menanyakan aja ya penegasan ya. Tadi masih di poin 10 huruf A ini keterangan saudara ini ada dua nama, namanya Pak Joko Priyono dan Pak Masud Kamid. Dua-duanya mantan direksi pada anak perusahaan Pertamina Subholding ya. Satu KPI, satu PPN. Ini istilah saudara sebut di sini yang sudah dicopot nih. Ini ada persoalan nggak dengan dua orang ini sehingga kemudian ini disebut sebagai mantan yang sudah dicopot nih? Ya.
Ada masalah nggak dengan dua? Bagi saya Halo semuanya, kembali ke channel ini untuk membahas komentar-komentar netizen tentang Ahok secara terbuka mendesak jaksa untuk memeriksa presiden kala itu. Orang baik dicopot karena menghambat para maling. Enak kalau didengar orang-orang jujur, omong ditanya langsung jawab, nggak pakai mikir, dan jawabannya juga gampang dicerna, nggak mutar-mutar. Respect Pak Ahok. Ayo penjarakan Jok dan termunya. Hanya Ahok yang berani transparan kayak gini. Jangan main-main sama Pak Ahok. Senggol dong. Cerdas, jujur, tegas, berani. Bravo Pak Ahok. Kalau pejabat semuanya transparan seperti ini, yakin Indonesia maju. Respect Pak Ahok, Indonesia sangat butuh orang seperti Bapak. Indonesia masih butuh sosok Ahok, salah satunya. Gua Muslim, semakin kesini gua semakin bangga sama orang Nasrani seperti Pak Ahok. Respect buat para orang-orang jujur. Orang bersih dan jujur pasti jawabannya tegas dan lugas. Terima kasih Pak Basuki, benar-benar gila korupsi di negeri ini. Pejuang NKRI sejati bersatulah untuk adil koruptor. Inilah yang harus jadi pemimpin negeri yang pemberani, jujur, adil, dan demokrasi. Ahok adalah bagian dari perjuangan nilai kejujuran, keadilan, dan demokrasi. Seorang seperti Pak Ahok banyak yang jegal, yaitu para koruptor. Semoga Pak Ahok hakim tidak masuk angin dan berani periksa sang Raja Konoha. Semua bermuara ke Raja Jawa. Dia lagi yang disebut pada banyak kasus korupsi. KPK, Jaksa, Kapolri, antek-antek Jokowi, Raja koruptor sepanjang sejarah Indonesia. Hampir semua masalah di negeri ini Jokowi lah yang di belakangnya. Bajingan semua selagi undang-undang kehukum mati bagi koruptor tidak dibuat di Indonesia, maka bajingan-bajingan di Indonesia surga bagi mereka. Walaupun dari bangsa Tionghoa, tapi punya jiwa NKRI. Konoha butuh orang-orang seperti Pak Ahok. Adili Jokowi segera. Kalau saja ada 10 orang seperti Ahok di Indonesia ini, mungkin negara akan lebih tertib. Betul kita Pak Ahok, kenapa orang baik digeser? Kami lebih percaya Ahok daripada Terjok. Yang bisa periksa Jokowi cuma malaikat pencabut nyawa. Jaksanya langsung garu-garu kepala. Waduh, berat banget musuhnya. Semua kasus selalu menyebutin nama tuh orang, tapi heran kenapa gak pernah dipanggil ke pengadilan. Rakyat Indonesia percaya sama Bapak Ahok. Harapan kami bongkar semua pelaku mafia, migas, dan pejabat yang ada di Indonesia. Setidaknya kami sebagai rakyat tahu siapa pelakunya, walaupun hakim dan jaksa menutupi kasus penguasa di Indonesia ini. Karena kami tahu hakim dan jaksa bekerja berdasarkan uang dan takut dengan penguasa. Betul, periksa Jokowi bikin ribet ruwet memang orang ini. Itulah politik Indonesia, teman jadi musuh, musuh jadi kawan. Siapapun orangnya yang terduga korupsi harus diproses. Jangan tebang pilih, jangan beraninya sama rakyat kecil. Lugas dan apa adanya yang disampaikan Ahok. Sudah banyak kasus dan namanya Jokowi selalu terbawa. Adili semua koruptor. Di Pertamina puluhan tahun uang negara dirampok oleh koruptor. Waduh, mau periksa ijazahnya saja susah, gimana periksa orangnya. Saya suka orang-orang seperti Ahok, tegas dan disiplin, gak mutar-mutar. Kalau bicara langsung to the point. Kalau sudah disebut, seharusnya hakim memanggil orang tersebut. Komisaris tergantung partai penguasa, masih untung BUMN nggak dijual lagi.
Bismillah, kami mendukung bagi yang salah untuk diperiksa. Presiden bekas harusnya dipanggil. Menunggu nyali jaksa pemeriksaan dugaan OCCRCP dan jasa Jokowi. Jaksa nggak berani, hukum di Indonesia nggak ada gunanya. Kalau dalangnya nggak diadili, wayangnya juga bulan-bulanan keperpanjangan. Orang baik selalu disingkirkan, intinya mah gua dukung Ahok. Sebuah sistem dalam begitu banyak koruptor yang terjadi dalam suatu pemerintahan, kuncinya ada di pemimpinnya. Keren. Biarkan hukum ditegakkan, masyarakat Indonesia mendukung aparat hukum dilanjutkan. Yang mana yang berani, udah sering disebut, itu nama kagak nongol-nongol. Mantap Pak Ahok. Hanya Ahok yang jujur. Bangka Belitung ini bos, Ahok sungguh luar biasa. Kan ada kata, bila perlu janganlah memperkeruh. Harus sarkaya turun. Hanya Pak Ahok yang berani melawan kezoliman di negeri ini. Mantap Pak Ahok. Ahok yes. Jokowi biar kerok kejanggalan kebijakan di BUMN. Jokowi bes rampok masuk Giwenis book di mana ada kasus pasti namanya ada. Melanjutkan, ngeri penguasa, ngeri. Apa perlu rakyat yang manggil terbaik? Baru tahu kalau Pak BTP sudah nyanyi. Pokoknya hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Uangan pandang bulu. Ayo kita semua dukung Pak Ahok. Ahok adalah sang pemberani, bukan kaleng-kaleng. Beliau sangat pantas menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia. Harusnya Pak Jaksa mendengar itu yang dibilang Pak Ahok, panggil si Jokowi. Hakimnya berpihak ke penjahat. Semoga Pak Ahok dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sangat angkat Ahok Jokowi. Saya anggap Ahok adalah pahlawan yang sesungguhnya di Indonesia, dan orang ini harus dilindungi oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga Pak Ahok selalu sehat dan murah rezekinya. Negara ini tergantung presidennya, dan Ahok harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia karena beliau adalah orang yang sangat pro rakyat.